Jadi saya Mas tadi biasa dipanggil Ernest dari jurusan bimbingan konseling. Nah, saya itu dari BEM angkatan 24. Jadi saya di sini mau kasih tahu kalian sesuatu tentang kalian tahu nggak sih? Kalian tahu itu apa perannya guru BK? Ibu tadi, membantu siswa yang ada masalah itu. Nah, sekarang mau katanya dulu. Kalau misalnya ada kertas tugas begini, terus saya buka lagi, bagus atau tidak? Tidak. Ini toh kalian tahu, kalian pernah dengar namanya cyberbullying? Belum? Kalian tahu bullying? Tahu. Jadi cyberbullying itu adalah bully juga sama, tapi dia dilakukan di sosial media. Sampai di sini nampaknya upload foto di second atau di first, terus ada yang komen, ini sama kandang berapa? Ada enggak? Kayak biasa cowok-cowok yang mungkin temannya post foto terus dibilang berapa sama kandang. Nah, itu tuh sama saya bullying. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan toh ini sosial media kalian lah, begitu terus kalian upload foto, terus setiap ada kata-kata begitu toh kayak yang menjelek-jelekan dikasih begini kertas. Misalnya ada lagi bilang kenapa begitu sekali mukanya begitu. Nah terus kalau misalnya kalian kasih kembali ke kertas, bagus tidak? Tidak. Nah jadi toh itu adalah salah satu kelemahan atau tidak bagusnya cyberbullying dan kalian tidak boleh lakukan. Terus habis itu kalian pasti juga coba kalian pernah enggak dengar kata-kata yang apa nih? Kalau misalnya bully di asli, kalau misalnya bully di kehidupan nyata begitu, apa kata-kata yang mungkin kalian pernah dengar? Contohnya, silakan. Kami dah biasa dibilang satu. Apa? Satu. Kami dah biasa dibilang kuende. Yang lain? Mungkin ada lagi yang lain? Apa sih? Maksudnya ini toh kayak sharing kisahnya juga. Ini sama sih. Contohnya mungkin apa sih yang digunakan saya? Biasa dibilang teman juga. Oh jadi itu semua termasuk dalam bullying teman-teman. Nah terus kalau misalnya kita masuk ke sosmed begitu, kalian pasti juga pernah dengar kayak kasus-kasus yang apa kayak itu yang web kemarin, kalian pernah dengar? Yang kasusnya siapa ya kemarin? Yang dia kasusnya ceweknya Arab. Arab, pernah kan? Nah itu kan di situ kan muncul kayak berbagai masukan bilang ini narkoba, ini begini. Nah itu tuh salah satu cyberbullying juga. Jadi segala hal yang dilakukan di sosmed yang menjelek-jelekkan satu orang atau banyak orang itu masuknya cyberbullying. Nah di sini saya mau sarankan kalian untuk itu toh kalau misalnya memang kalian biasa kalau begitu ke teman-temannya di sosmed khususnya atau di WA begitu, memang kalian itu rasa kayak main-main aja, tapi kita tidak tahu sama orang yang kalian singgung atau kalian tujukan pada saat itu. Misalnya ada temannya kirim foto di BB kalian, ada BB kelas, beda-beda kelasnya. Oh iya, kalau misalnya ada teman kalian kirimkan foto terus di GB kelasnya kalian masing-masing terus dibilangkan kenapa begini, atau langsung saja diketik di dalam itu, nah itu salah satu cyberbullying. Memang kalian merasa kayak main aja, tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya teman-teman kalian itu merasa kalau misalnya dibully kak begini, bully kak. Nah jadi kalau misalnya saya minta kalian untuk mungkin toh kayak pikir-pikir dulu apa nih sudah buat kemarin di sosmednya kalian. Contohnya kayak di WA begitu, apa yang sudah kalian bilang ke temannya kalian gitu. Ada di pasti tahu, kulihat ada yang senyum-senyum ini kayaknya ada. Sudah bilang kan temannya apa di mungkin dari WA kan, di IG-nya temannya kalian atau bagaimana.
naik. Nah, itu salah satu cyberbullying juga. Jadi muka jelaskan dok, ada banyak jenis-jenisnya itu cyberbullying. Tidak cuma dari kata-kata. Contohnya itu kayak flaming atau kayak bicara kotori orang. Itu. Selain itu selain itu membuli, itu juga kalau dilakukan di sosmed itu namanya cyberbullying. Biasa memang kalian yang sepele jadi pasti tahu kayak kata-kata kasar karena sering jika kalian lakukan di sekolah, di luar. Tapi itu tidak begitu karena banyak orang yang merasa kalau sebegitunya kan saya mungkin bisa pernah yang merasa begitu. Kemudian ada harassment atau gangguan berupa pesan-pesan tidak sopan yang dikirimkan secara terus-menerus. Kalau misalnya ada nggak pernah kejadian di sini yang satu orang bermasalah sama satu orang terus di spam, bukti kenapa begitu, apa masalah begini? Belum ada ini. Oh ya. Jadi itu toh kalau begitu itu namanya juga cyberbullying. Makanya ada BK untuk selesaikan semua masalah itu. Masalahnya kalian, tapi kalian pasti buka dulu kasih tahu sesuatu. Kalian pasti pikirnya ini BK untuk selesaikan masalah, betul? Jadi ini BK untuk kasih tahu kalian solusi-solusi bagaimana caranya kalian untuk selesaikan masalahnya kalian sendiri. Jadi kami itu toh tidak berhak untuk selesaikan masalah di dirinya kalian, karena itu semua masalahnya kalian. Kami nggak tahu ini kenapa ya. Walaupun kami tahu ini ada begini, ini ada masalahnya di sini, tapi itu kembali lagi ke kalian. Kalian mau selesaikan dengan cara apa? Kalian mau lakukan atau tidak yang kami sarankan, itu kembali lagi ke kalian. Jadi ada yang pernah sudah masuk di ruangan BK sih? Jadi mungkin di dalam itu tidak langsung dibilang kamu harus begini toh. Jadi di dalam itu pasti kalian dikasih tahu. Yang belum masuk kan di dalam itu kalian dan dijudge paling cuma ditanya ini. Nah, jadi kalau misalnya kita masuk, kalau kalian sudah pernah lakukan cyberbullying di HP atau di sosmed lah kayak di IG, pasti paling sering itu di WA pasti. Nah, di situ toh kalian itu bisa dirusak mentalnya orang. Tidak menutup kemungkinan biar kalian tuh kayak di sekolah ini kayak akrab sama-sama tapi kan kalian tidak tahu apa maksudnya yang ketika apakah marah atau tidak, apakah marah kok atau main-main juga kan ada yang tahu kan ketika kan tidak bersuara atau ketika jadi itu bisa membuat mentalnya anak-anak rusak gitu. Jadi ada juga selanjutnya toh kalian pernah dengar tentang hoax, kalian tahu hoax cerita atau berita-berita ya. Jadi kalian itu di sini bagaimana saya akan kasih tahu kalian bagaimana caranya kalian untuk tidak selalu terus percaya dengan apa berita-berita yang ada di sosial media. Nah, jangan misalnya kalian baru lihat satu kasus bilang, ada ini, masa begini. Nah, itu tidak bagus. Jadi itu harus itu kemarin kebetulan kan saya dekat situ tinggal. Nah, yang anak teknik itu yang perempuan. Nah, kebetulan kan saya kemarin tinggal di saya tinggal di daerah teknik situ. Kemudian saya sempat ada di tempat kejadian pas siswi itu lompat. Nah, kemudian dari situ ada beberapa kayak cerita yang masuk bilang itu karena tinggal orang tuanya lah, karena cinta, karena apa. Nah, itu toh teman-teman, kalian tidak harus selalu bilang, oh iyo, mau aku percaya ini, mau saya percaya. Jangan, karena kita tidak tahu dia sebenarnya kenapa. Sampai sekarang juga saya, walaupun saya ada di tempat kejadian, ada VIP juga sama saya, kita tidak tahu kenapa itu anak.
Jadi kalau misalnya kalian pasti ada di HP yang dengar VN-nya di oh nggak ada. Jadi itu VN-nya dia bilang kayak sedih lah dia pokoknya begini. Nah, ada orang yang bilang karena pacarnya, ada yang bilang juga karena sudah hamil, nikah maaf karena ada yang juga beranggapan bilang hamil makanya bunuh diri karena menyesal. Nah, itu hal-hal yang tidak bagus itu nah teman-teman, kayak langsung mengambil bilang oh ini karena ini meninggal karena ini. Nah itu toh salah satu kalau misalnya kalian ngikutin itu berarti kalian menganggap hoax itu adalah berita yang benar. Nah jadi jangan semata-mata langsung dibilang kalau misalnya ini berita yang bagus. Nah jadi saya lanjut, kalian kan lagi UAS toh, kalian kan lagi UAS, jadi saran dari saya mungkin karena saya kan bahasa berburu, kalian mungkin bisa kayak jangan dulu terlalu main HP ya, karena toh kenapa? Karena misalnya kalian buka GB, begitu, buka grupnya kalian lah, terus ada kayak masalah di dalam yang merujuk ke kalian begitu, kayak ada masalahnya kalian sama kelas lain, masalahnya kalian sama seseorang, itu toh akan mengganggu kalian di psikologisnya kalian. Sama nanti kalau kalian di kelas kerja UAS itu yang kalian pikir, nah bukan tadi ini, bukan saya, jadi tidak fokus kalian sama kerjanya kalian. Kalau misalnya di laki-laki, kalau misalnya laki-laki ada masalah sama temannya atau apa, selesaikan. Dan itu bisa merambat ke semuanya, nah. Bisa ke bully yang terjadi di sekolah atau dari HP, selalu bully. Itu bisa merambat ke situ. Lalu terus ada lagi jenis-jenisnya yang lain. Kayak siapa di sini yang punya, saya mau tanya dulu, siapa punya di sini akun IG lebih dari satu? Jujur. Nah, itu saya mau kasih tahu saja ini. Gak apa-apa Ji, menurut saya sebagai pribadi, tak apa-apa Ji punya akun second sama akun first sama second. Itu tidak apa-apa, itu haknya kan. Tapi toh ada di sini dibilang impersonation atau berpura-pura jadi orang lain dengan membuat akun palsu untuk memberi pesan-pesan yang tidak enak. Misalnya ada temannya kalian yang post TikTok begitu. Terus karena kalian tidak suka sama orang ini, jadi kalian bikin akun fake lah untuk serang itu orang itu di akun TikTok. Nah itu salah satu juga contoh cyberbullying yang sangat-sangat tidak bagus. Itulah karena kan kalian biasa lihat toh kayak di TikTok itu yang bilang apalagi kalau berani jangan pakai akun fake. Nah itu salah satu juga cyberbullying. Nah terus ada outing atau menyebarkan rahasia atau foto pribadi orang lain untuk membuat mereka malu. Contohnya bikin stiker dari teman. Siapa pernah buat ini? Siapa yang ada stiker? Pasti dari sebagian banyak yang ada stikernya kalian toh. Ini nggak banyak ya. Nah itu toh salah satu juga itu cyberbullying. Kalian mungkin nggak tahu ya FYP-nya kalian sama tidak, karena pasti semuanya tidak sama. Ada kemarin lewat kalau misalnya membuat stiker teman itu dipidanakan bisa. Ada itu ada itu di undang-undang ITE. Ada kemarin saya baca kalau misalnya itu bisa dipidanakan. Jadi bagusnya stop. Ya walaupun saya juga begitu. Ada juga stiker itu, tapi setelah aku tahu kalau misalnya itu bisa dipidanakan, sebaiknya jangan. Karena kita tak tahu nah yang dikasih jadi stiker itu baper atau enggak. Biar misalnya bertanya ini sekarang sana ya, siapa yang ada stikernya tadi? Ini nggak banyak. Kalau dia ditanya di sini, memang tidak apa-apa, tapi kalau misalnya kalian sudah di rumah, terus dia bilang, terus dia rasa kayak malas ke saya ada stiker lagi, malas ke saya, baru muka yang aib banget, bukan muka bagus nah, yang aib banget. Nah, pasti itu
kayak merasa kenapa begini. Nah jadi toh itu yang dinamakan cyberbullying. Jadi banyak sekali contoh-contoh cyberbullying yang bisa dilakukan di sosmed. Mau dari cuma edit foto orang jadi stiker itu cyberbullying. Mau cuma bicara juga pakai akun fake di akun TikToknya orang itu juga cyberbullying. Terus misalnya juga kayak mau diumbar-umbar keburukannya orang lain. Kayak contohnya misalnya tadi kan ada orang upload TikTok, terus yang disangka cowoknya. Nah, misalnya ada dua orang pacaran TikTok, terus foto. Nah, pernah terus toh di situ ada yang bilang di komennya bilang pasti sudah pernah. Kalian pernah nggak sih begitu? Lihat-lihat yang di TikTok, begitu kan? Ada saja orang yang bilang begitu. Kayak ini pasti pernah. Toh, pasti ada jadi orang-orang yang bilang begitu. Jadi itu toh salah satu juga cyberbullying. Nah, di sini toh bagaimana caranya? Ini saya kembalikan lagi ke kalian. Bagaimana caranya kalian untuk stop? Karena yang aku bilang tadi itu sama dengan kalian merusak psikologis seseorang. Tahu di siapa anak organisasi di sini? Semua. Nah, kalau misalnya kalian nanti yang sudah organisasi di sini dan yang belum, kalau misalnya kalian terjun nanti di organisasi yang lebih besar, kalian akan merusak reputasi organisasi tersebut. Di sini pun kan, memang kalian kalian di sini merasa mendaji, tapi kalau misalnya kalian lakukan ini semua, sampai yang ditahu bukan cuma kalian yang berdampak, organisasi juga pasti dibilang siapa OSIS, apalagi yang OSIS pasti dibilang kenapa begini OSIS. Nah, yang lain apa? Ada pramuka, anak PMR pasti dibilang kenapa anak pramuka begini, kenapa anak PMR begini. Jadi bisa jadi kalian yang berbuat semua orang kena. Jadi kalian juga pasti tahu orang pintar di sini semua. Kalian orang-orang tahu di semua tahu kalau misalnya saya lakukan ini saya salah, kalau saya lakukan ini saya benar. Kalian tahu di itu semua pasti. Nah di sini toh kembali lagi bagaimana caranya kalian untuk kayak stop lakukan ini. Kalau misalnya kalian merasa kalian pernah lakukan, tapi kurasa kalian pernah semua melakukan itu. Tapi saya enggak menjudge ya. Cuma saya mungkin kalian ada yang begitu sampai sekarang mungkin ada ji mau bikin komitmen sama kalian begini. Kalian tahu kita semua beragama di Indonesia, beragama di semua tahu beragama di semua. Saya cuma mau bilang begini, kebetulan saya non-mus, di saya dibilang kalau misalnya di saya itu dikatakan kalau misalnya dikasihi sesama manusia. Di kalian mungkin juga ada yang mengatakan kalau misalnya kita baik kepada orang itu ibadah, betul? Jadi saranku, kalau kalian mau lakukan itu, ingat kalian ini orang beragama. Nah, kalian maaflah agak ke agama dikit, tapi ini komitmen saya untuk kalian mungkin yang bisa saya bangun. Kalau kalian lakukan itu, kalian pikir selain kalian ini anak sekolah yang baik, anak organisasi, kalian juga anak yang agamanya bagus. Nah, jadi kalian ini kalau misalnya kalian melakukan itu, ingat masa begini tadi, begini kan diajarkan saya di agama pun tidak begini kan diajarkan sama. Nah, jadi kalau bisa kedepannya stop itu saya berdua, karena bahaya sekali untuk orang. Karena ada kemarin kebetulan temanku almarhum dia meninggal karena bunuh diri, karena
yang kami tidak tahu dia teman organisasi, kemudian dia yang kami tidak tahunya dia ternyata dibully di kelas di SMA. Dia dibully di SMA, terus dia tidak ada cerita ke kami teman organisasinya, kemudian dia bunuh. Nah, ini yang saya mau bilang ke kalian, kalau misalnya ada begitu, kalian kan punya organisasi yang dimana itu lingkupnya lebih kecil dari kelas atau bisa lebih banyak. Dan merasa kalau kalian masuk organisasi, kalian begini banget bilang, toh kalian kan harus kerja sama banget kalau di organisasi. Di kelas pun begitu. Cuman saya tahu algoritma kelas itu kayak ada circle lah, ada circle ini kalau di kelas toh. Maunya kalau saya bagusnya kalau ada masalah. Kalau misalnya memang tidak mau ke ruang BK, bicara dulu sama teman. Karena bicara itu cerita ke orang itu menyembuhkan apa yang selama ini kami terima. Serius. Jadi kalau misalnya kalian rasakan ini saya berbully, terus maupun bully juga di kelas atau dimanapun itu, cerita saya ke orang terdekatnya kalian. Kalian pasti punya satu atau kedua. Begitu. Jadi mungkin itu dari saya bahas tentang cyberbullying. Mungkin ada yang mau bertanya? Ada Ji? Maaf Ji, saya ganggu waktunya kalian. Semangat kelasnya. Semoga jurusannya nanti semoga ada yang kelas. Semoga kalian sampai sini mau masuk UNAS. Dan mudah-mudahan. Jujur sama masuk UNAS. Ada pasti sama masuk UNAS. Oke, jadi saya di sini itu bahasnya tentang layanan sosial, kayak layanannya kalian sama orang lain. Kalau di sebelah itu dia layanan yang dimana di situ samping dibahas kalian mau bagusnya kalian di jurusan apa, terus minatnya kalian di mana-mana di sebelah dibahas. Kalau mau masuk lagi di sebelah tidak apa-apa. Tadi saya tidak maksa. Oke, mungkin itu dari saya. Makasih semuanya. Maaf mengganggu waktunya. Jadi hati-hati di jalan semua. Terima kasih.